Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-11 dari 40 topik. Klasifikasi Sistem Kepartaian. Klasifikasi sistem kepartaian adalah suatu cara untuk mengkategorikan atau menggolongkan partai politik ke dalam kuantitasnya. Dalam terma ilmu politik, klasifikasi kerap disebut dengan istilah sistem kepartaian. Kendati demikian, klasifikasi sistem kepartaian bukan hanya perkara jumlah partai yang bersaing dalam pemilu, tapi lebih luas dari itu. Sistem kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam suatu sistem politik. Ini artinya, partai politik bekerja dan berupaya untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasar ideologi tertentu sehingga dapat merealisasikan program-program tersebut, dan selama mereka bekerja dan berupaya itulah partai politik saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu sistem politik yang berlaku. Maka dari itu, interaksi antar partai ini dapat berjalan melalui beberapa mekanisme mulai one-party system, sistem satu partai, two-party system, sistem dua partai, dan multi-party system, sistem banyak partai. Sama seperti pakar politik lainnya, Rokkan dan Lipset menilai klasifikasi sistem kepartaian dari variabel jumlah partai. Mereka menyatakan, selain aspek kuantitas, variabel lain yang perlu juga diperhitungkan dalam suatu sistem kepartaian adalah distribusi kekuatan minoritas dalam partai, distribution of minority party strength. Giovanni Sartori dalam bukunya Parties and Party Systems, A Framework for Analysis mengutarakan, selain jumlah partai, yang juga perlu diperhatikan dalam klasifikasi sistem kepartaian adalah jarak ideologis antar partai. Tujuannya, untuk memahami perilaku politik partai politik dalam suatu sistem kepartaian dan pemilu. Karena itu, Sartori, 2005, mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 1. Predominan party system, 2. Moderate pluralism system, serta 3. Polarized pluralism system. Predominan party system adalah suatu sistem kepartaian yang menggambarkan perbedaan ideologi yang tidak terlalu tajam antara partai-partai yang berinteraksi, bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yang terbangun adalah partai politik dengan perspektif tunggal, dominan. Menurut Sartori, predominan party system memberikan kesempatan bagi banyak partai berkompetisi dalam pemilu. Namun, karena tidak ada perbedaan ideologis yang berarti, partai manapun yang menjadi pemenang pemilu akan tetap membawa kepentingan yang sama. Sistem politik dengan sistem kepartaian seperti ini berusaha mempertahankan konsensus dasar sistem politik yang sudah ada, bahkan cenderung mempertahankan status quo. Moderate pluralism system adalah suatu sistem kepartaian yang menyediakan ruang bagi lebih dari dua partai untuk saling bersaing dalam pemilu. Sistem ini tentu lebih baik dibandingkan dengan predominan party system, karena adanya polaritas ideologi walau masih relatif sedikit. Sementara itu, polarized pluralism system adalah sistem kepartaian yang terpolarisasi dan, biasanya, diterapkan di negara-negara yang heterogen, secara sosiokultur, dengan jumlah partai sedikitnya 5. Partai-partai itu tidak hanya memiliki ideologi yang berbeda, tapi bahkan sering saling bertentangan. Oleh karena itu, sistem kepartaian polarized pluralism mempunyai tendensi konsensus yang rendah, sehingga di titik ekstrim memungkinkan terjadi perpecahan sistem politik, sentrifugal. Berbeda dengan teori Duverger dan Sartori, kajian klasik Robert A. Dahl mengidentifikasi klasifikasi sistem kepartaian tidak dari variabel jumlah partai politiknya, tetapi didasarkan pada tingkat kompetisi dan oposisi partai dalam sistem politik. Sebab itulah, ia membedakan sistem kepartaian menjadi 4, yaitu, 1. Persaingan penuh, 2. Bekerja sama dalam sistem yang kompetitif, 3. Saling bergabung dalam sistem yang kompetitif, dan 4. Saling bergabung sepenuhnya. Untuk memahami lebih jauh, dengan menggabungkan beberapa teori yang secara singkat telah disampaikan di atas, sistem kepartaian dapat klasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut. 1. Sistem satu partai atau sistem partai tunggal, single party system. 2. Sistem dua partai, two party system. 3. Sistem multipartai, multi-party system, dan 4. Sistem partai hegemonik, hegemonic party system. Pertama, sistem satu partai atau sistem partai tunggal, one party system, single party system, unipartisme, atau monopartisme. Terdapat kontradiksi dalam sistem satu partai, disebut juga sistem partai tunggal, yang terkait dengan konsep sistem. Konsep sistem selalu mengandaikan ada lebih dari satu bagian atau unsur, namun dalam sistem partai tunggal,
sebenarnya menjadi tidak layak disebut sistem, karena tidak terdiri dari kumpulan atau unsur yang saling berhubungan. Oleh karenanya, sistem ini sama sekali tidak ada persaingan. Untuk itu, istilah yang cocok untuk sistem ini adalah bentuk bukan sistem kepartaian tunggal. Dalam negara atau badan legislatifnya ataupun dalam badan eksekutifnya hanya terdapat satu partai. Bentuk partai tunggal identik dengan sistem politik totaliter dan atau sistem politik totalitarian atau diktator. Ini karena di negara yang memiliki bentuk partai tunggal bisa dikatakan tidak terdapat kompetisi antar kekuatan politik, karena memang tidak ada kekuatan partai politik yang lain. Akibatnya, dalam mekanisme politik ini, semesta politik dihegemoni dan dikooptasi oleh rejim berkuasa. Rejim tidak menghendaki pandangan yang berbeda dengan episteme pemerintah. Dampak jangka panjangnya partisipasi politik masyarakat menjadi terkekang, terkontrol, dan tergiring untuk menyetujui kehendak pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan warga untuk menentukan pilihan hampir tidak ada. Suka atau tidak, mereka terpaksa menerima kehendak keinginan partai pemerintah. Konsep pembangunan politik melalui bentuk kepartaian tunggal pernah diutarakan Herbert Marcius dalam One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, 1974. Menurut Marcius, sistem politik totaliter berusaha untuk membangun budaya politik dengan bentuk kontrol baru. Dalam masyarakat industri maju misalnya, publik didominasi episteme teknokratis yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat yang mengedepankan teknologi sebagai mode of production. Lebih lanjut menurut Marcius, cara bertindak, cara berperilaku, bahkan cara berpikir masyarakat teknokratis diproduksi, bahkan direproduksi, oleh penguasa. Penguasa menciptakan episteme dan aksiologi yang bukan saja mirip dengan kebutuhan politisnya, tetapi juga rejim berusaha untuk memaksa perangkat negara dan publik untuk sejalan dengan cara pandang mereka. Oleh sebab itulah, untuk memperkuat jati diri rejim sebagai tiran, penguasa membentuk mekanisme kontrol baru. Bentuk-bentuk kontrol baru tersebut dapat berupa keputusan politik dengan berperspektif penguasa, lingkungan politik yang digerakkan oleh keinginan-keinginan elit, dan seterusnya. Episteme bernegara diproduksi oleh rejim berkuasa demi kebutuhan status quo penguasa, maka semesta politik menjadi tertutup, tidak menerima kritik, dan tidak berkembang. Semesta politik yang tertutup dan tidak berkembang yang dimaksud disebabkan oleh terkuburnya ruang dialektika antara elit dan publik. Elit tidak pernah melakukan proses dialektika dan tawar-menawar untuk setiap aktivitas politik. Dengan tertutupnya semesta politik, pemantapan dan penahanan kekuasaan rejim menjadi budaya politik keseharian, days-to-days politics. Desubtimasi represi negara, yaitu perundangan yang dihasilkan tidak membuka ruang tawar-menawar yang tentu saja melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan penguasa. Formulasi dan implementasi kebijakan sepenuhnya membentuk citra untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, jika ada kelompok atau komunitas publik yang berusaha mempertanyakan kebijakan atau keputusan politik yang terlembaga dalam perundangan, maka sistem politik totaliter akan mudah melakukan represi yang sublim. Represi sublim tersebut tentu saja berbentuk kebijakan-kebijakan yang meniarapkan keinginan publik melakukan kontrol dan pengawasan. Dan karenanya, dalam masyarakat satu dimensi hilang fungsi kritis masyarakat, bahkan yang lebih menakutkan adalah nihilnya fungsi kritis individu. Critical mass sebagai elemen masyarakat yang seharusnya berfungsi melakukan antitesis perilaku politik pemerintah, dalam politik totaliter teraniaya oleh produksi episteme dan aksiologi pemerintah. Keberadaan partai tunggal, publik menjadi bukan siapa-siapa. Mereka tidak berdaulat karena yang menjadi siapa-siapa, dan berdaulat adalah tiran itu sendiri. Konkretnya, bentuk kepartaian tunggal dalam sistem politik hanya menyediakan ruang bagi satu partai sebagai lembaga artikulasi kepentingan politik publik. Tidak ada partai selain partai politik negara, yang digunakan tiran sebagai alat mobilisasi legitimasi dirinya. Seringkali argumentasi rejim berkuasa membentuk partai tunggal adalah membentuk integrasi politik dalam masyarakat yang terus berubah-ubah. Integrasi dapat menjadi kenyataan bila hanya ada satu sistem komando yang kuat dalam genggaman penguasa yang legitimat. Konsekuensi pembentukan sistem komando yang kuat diantaranya, 1. Kesatuan komando itu harus dibangun dalam nuansa politik yang homogen. Homogenitas cara pandang politik mempermudah ruang gerak pemerintah melakukan manuver mobilisasi politik, sehingga pluralitas dan heterogenitas kelompok tereduksi. Heterogenisasi cara pandang politik dalam konteks rejim seperti ini dianggap sebagai pengkhianat. Ketika ada critical mass yang berusaha mengawasi dan melakukan checks and balances pada pemerintah, maka sangat mungkin mereka dijerat undang-undang subversif atau undang-undang keamanan negara. 2.
Sistem komando baru berhasil ketika dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Maka, sementara waktu rasionalitas politik harus dinegasikan, karena adanya rasionalitas politik hanya akan membentuk wacana politik yang terpolarisasi dan membahayakan sistem komando yang diformulasi elit. Karena itu, produksi mitologi sampai dengan reproduksi citra menjadi satu kebutuhan untuk menyunat rasionalitas politik publik. 3. Penggunaan alat negara, seperti polisi atau militer, sering atau bahkan selalu digunakan rejim untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan rejim, sebagai bentuk kepentingan negara. Dalam bahasa penguasa, kepentingan negara dikonstruksi menjadi bahasa kepentingan bersama, atau kepentingan umum. Pelibatan rejim militer dalam sistem politik yang rapuh menjadi cerita-cerita di banyak negara berkembang di seluruh dunia sepanjang tahun 1950-an hingga awal tahun 1990-an. 4. Bentuk kepartaian tunggal seringkali terbentuk di negara-negara berkembang, developing countries, atau negara-negara yang baru keluar dari kolonisasi. Para founding fathers di negara-negara tersebut cenderung berupaya melakukan integrasi kepentingan-kepentingan elit politik, yang merasa mempunyai warisan sejarah sebagai pahlawan, untuk meminta jatah kepentingannya diakomodasi. Maka dari itu, penyamaan visi melalui bentuk kepartaian tunggal sebagai wadah artikulasi kepentingan menjadi sesuatu yang sah bagi mereka. Demikianlah materi topik ke-11 tutorial sistem kepartaian dan pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.